Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo The Tama Friends, kembali lagi di channel The Tama 11. Kali ini saya akan share bagaimana melakukan analisis menggunakan metode MANOVA atau Multivariate Analysis of Variance. Oke, yang pertama adalah tentang teorinya dulu. Jadi pada MANOVA ini terdapat lebih dari satu variabel dependen. Variabel dependen itu adalah variabel yang dipengaruhi. Lalu manfaatnya apa dari metode MANOVA? Yang pertama adalah mengetahui ada atau tidaknya perbedaan rata-rata dari variabel-variabel dependen di antara beberapa kelompok populasi. Yang kedua, untuk mengetahui apakah ada pengaruh treatment atau perlakuan terhadap variabel-variabel dependen secara bersama-sama. Nah, ada dua asumsi. Yang pertama adalah data untuk setiap kelompok data berdistribusi normal. Yang kedua, variance data tiap kelompok sama. Baik, langsung saja kita latihan. Latihan kali ini akan menggunakan software SPSS. Jadi, pertanyaannya adalah, apakah terdapat pengaruh metode pembelajaran, di mana metode pembelajarannya ada dua, yaitu project-based learning dan differentiated instruction. Jadi, apakah terdapat pengaruh metode pembelajaran terhadap motivasi, kemampuan berpikir kritis, kreativitas, dan kemampuan kolaborasi? Nah, untuk hipotesisnya sendiri pada MANOVA adalah sebagai berikut. Ini sudah disesuaikan dengan kasus latihan. Hipotesis nolnya, tidak terdapat pengaruh metode pembelajaran terhadap motivasi, kemampuan berpikir kritis, kreativitas, dan kemampuan kolaborasi. Nah, jadi H0-nya atau hipotesis awalnya itu tidak terdapat pengaruh. Nah, untuk hipotesis alternatifnya atau H1 terdapat pengaruh metode pembelajaran terhadap motivasi, kemampuan berpikir kritis, kreativitas, dan kemampuan kolaborasi. Oke, nah baru kita olah ya. Untuk datanya ini ada di Excel. Ini kita buka Excel-nya, kemudian kita buka ini SPSS-nya. Lalu bagaimana caranya? Nah, di sini ada dua metode pembelajaran, project based learning dan differentiated instruction. Kemudian untuk variabel dependennya ada motivasi, kritis, kreativitas, kolaborasi. Pertama kita tuliskan dulu penamaan variabelnya. Yang pertama adalah motivasi. Yang kedua itu adalah kritis. Yang ketiga kreativitas. Yang keempat kolaborasi. Nah, setelah itu untuk desimalnya ini kita tetap 2. Untuk labelnya kita tuliskan saja dengan nama yang sama. Motivasi, kritis, kreativitas, kolaborasi. Nah, setelah itu, ini kita tuliskan metode pembelajaran. Metode underscore pembelajaran. Oke, ini untuk desimalnya kita 0. Selanjutnya, labelnya ini adalah metode pembelajaran. Untuk value-nya kita ketikkan 1 adalah project based learning, kita tuliskan saja PBL ya, project based learning. Dan value yang kedua adalah 2, labelnya adalah DI, artinya differentiated instruction. Oke. Selanjutnya untuk measurnya untuk tadi variabel motivasi sampai kolaborasi kita pilih yang scale. Untuk metode pembelajaran kita pilih yang nominal. Setelah itu kita klik data view. Oke, maka di sini nanti sudah terbentuk variabel-variabel ini. Nah, selanjutnya kita copy.
kita kopikan yang pertama adalah untuk data dari project based learning ya, mulai dari variabel motivasi sampai kolaborasi. Kita Ctrl C, lalu di sini kita Ctrl V. Ya, tunggu sebentar, ini masih proses. Oke. Setelah itu, nah ini kita untuk metode pembelajarannya, karena ini adalah project based learning, maka kita kasih nilai 1 untuk semuanya. Jadi kita copy ini 1 sampai ke bawah nih, kita kasih nilai 1. Nah, selanjutnya data berikutnya adalah kita kopikan untuk data differentiated instruction. Ya, mulai dari motivasi sampai dengan kolaborasi. Ini kita paste di sini. Nah, di mana nanti di sini nilainya kita ketikkan 2 karena ini adalah untuk data differentiated tadi ya. Oke. Nah, nanti datanya seperti ini. Setelah datanya ini sudah kita input di SPSS, maka langkah berikutnya adalah kita klik analyze, kita klik apa namanya? General linear model, kita klik multivariate. Lalu kita pilih dependent variables-nya motivasi sampai dengan kolaborasi. Kemudian untuk fix faktor yang kita pilih metode pembelajaran. Oke. Nah, setelah itu kita tinggal klik OK. Nah, jadi sebenarnya ini asumsi dari Manova tadi ada 2 ya. Untuk asumsi datanya itu normal untuk tiap kelompok dan varians data tiap kelompok sama. Tetapi untuk mempersingkat waktu, maka asumsi-asumsi itu tidak dicek. Karena pada video-video sebelumnya juga sudah diajarkan bagaimana cara mengecek asumsi normalitas dan varians data gitu. Maka di sini kita langsung saja mengasumsikan bahwa kedua asumsi itu sudah terpenuhi dan untuk output yang digunakan adalah output yang ini. Multivariate test. Ini kita kopikan. Kita masuk ke Word-nya. Nah, ini ya. Lalu, mana yang akan kita lihat? Yang kita lihat adalah untuk output dari weak lambda untuk variabel independennya. Nah, di mana variabel independennya di sini adalah metode pembelajaran. Nah, kemudian yang kita lihat adalah nilai dari signifikansinya. Oke. Nah, di sini jadi ketika nilai signifikansi itu kurang dari taraf signifikan, maka keputusannya adalah tolak H0. Nah, kalau kita lihat di sini, nilai signifikansinya adalah 0,051. Nah, kalau kita menggunakan taraf signifikansi 5%, maka sesungguhnya nilai signifikansinya itu adalah lebih dari 0,05. Maka keputusannya adalah gagal tolak H0. Ya, jadi karena nilai signifikansi lambdanya itu 0,051, di mana nilai ini lebih dari taraf signifikansi yang kita gunakan, maka keputusannya gagal tolak H0. Nah, artinya apa? Kalau gagal tolak H0, berarti kita tidak menggunakan atau tidak menganggap hipotesis alternatif ini benar, gitu ya. Nah, sehingga kesimpulannya adalah dengan taraf signifikansi 5%, belum dapat dikatakan bahwa terdapat pengaruh metode pembelajaran terhadap motivasi, kemampuan berpikir kritis, kreativitas, dan kemampuan kolaborasi. Ya, jadi itu ya, bagaimana cara kita melakukan analisis dengan metode MANOVA. Jadi saya kira cukup sekian yang bisa saya share pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya.